Fitri NIM B19011. Nah, di sini saya akan melakukan tindakan asuhan persalinan normal 60 langkah. Saya dari Universitas Kusuma-Sada Surakarta. Nah, di sini saya akan menjelaskan alat dan bahannya terlebih dahulu, yaitu di sini ada tensimeter, metlin, termometernya di sini. Kemudian ada Doppler, Mister Panggul, dan school di sini, unsur tinggi badan, sanitizer, ada penimbang berat badan di sana. Kemudian ada sekuit di sebelah sini. Ada perlengkapan resusitasi, yaitu berupa penghisap lendir, rasa, balon resusitasi, bola karet yang baru, stopwatch, sarung tangan 1, dan meja bayi ada di sana. Biasanya ada obat-obatan. Yang pertama yaitu ada oksitosin. Ini ada lidocaine, cairan infus RL jika membutuhkan, selang infus, selang intravena, ergometrin, amoxicillin, dan vitamin K, salep mata. Ada perlengkapan ibu dan bayi, yaitu makanan untuk bayi, kain bersih, baju bayi berupa topi bayi, selimut, handuk, waslap, cat pasang, pembalut wanita, celana dalam, baju ibu, dan sabun. Kemudian memperkenalkan diri kepada pasien. Ibu, apakah ini benar dengan Ibu Anissa? Ya. Nah, di sini saya benar dari Sakti yang bertugas di hari ini. Ini kan Ibu mau melahirkan, saya akan menutup privasi terlebih dahulu ya Ibu. Untuk privasi. Kemudian cuci tangan 6 langkah. Kemudian pastikan perlengkapan peralatan bahan dan obat-obatan, yaitu untuk bayi siapkan tempat tidur datar ada di sebelah sana. Kemudian 3 handuk kain, terus alat penghisap lendir ada di sebelah sini, dan lampu sorot. Lampu sorotnya 60 watt dengan jarak 60 cm dari tubuh bayi. Untuk ibu, ada menggelar kain di atas perut ibu, menyiapkan oksitosin, terus alat suntik steril sekali pakai dalam partus set. Kemudian pakai celemak plastik, atau kita sendiri sudah memakai APD. Terus mau lepas, menyimpan semua perhiasan yang dipakai. Terus mencuci tangan, kemudian keringkan dengan tisu atau handuk pribadi yang bersih dan kering. Kemudian memakai sarung tangan DTT. Memakai sarung tangan DTT. Kemudian untuk melakukan pemeriksaan dalam. Kemudian masukkan cairan oksitosin ke dalam sekut. Buang sekuit. Kemudian memastikan pembukaan lengkap dan keadaan janin baik. Selimut ibu. Bisa memposisikan di sana temennya, Bu. Nah, kemudian dekatkan gong untuk melakukan vulva hygiene. Membersihkan vulva dan perineum, menyekanya dengan hati-hati dari depan ke belakang menggunakan kapas atau dengan air DTT. Lakukan pemeriksaan dalam untuk memastikan pembukaan lengkap. Yaitu melakukan VT menggunakan 2 jari. Kemudian lepas sarung tangan, celupkan ke larutan klorin. Kemudian periksa denyut jantung janin setelah kontraksi uterus mereda, relaksasi untuk memastikan DJJ masih dalam batas normal. Kita di sini menggunakan Doppler ya.
Maaf ya Ibu, bisa dibuka. Nah, di sini denyut jantung janin 140 per menit. Normal ya Bu? Kemudian Ibu dan keluarga untuk membantu proses meneran. Beritahu Ibu bahwa pembukaan sudah lengkap dengan keadaan janin lengkap, cukup baik. Kemudian bantu Ibu untuk menemukan posisi yang nyaman. Kemudian beritahu Ibu bahwa pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin cukup baik. Ibu bisa lakukan pergerakan, yaitu berupa jongkok, berdiri, atau dengan senyaman mungkin menurut Ibu agar proses meneran lebih baik dan bisa lancar. Kemudian persiapan untuk melahirkan bayi. Yang pertama yaitu letakkan handuk bersih di atas perut Ibu. Kemudian kain sepertiga diletakkan di bawah bokong Ibu. Maaf Bu. Kemudian periksa kelengkapan part set. Ada gunting episiotomi, klem, terus oksitosin. Sudah. Kemudian pakai sarung tangan DTT. Kemudian lanjut untuk pertolongan untuk melahirkan bayi. Setelah tampak kepala bayi dengan diameter 5 atau 6 cm membuka vulva, maka lindungi perineum dengan satu tangan yang dilapisi dengan kain bersih kering, tangan yang lain untuk menahan kepala untuk mempertahankan posisi fleksi atau membantu lahirnya kepala. Anjurkan Ibu untuk meneran secara efektif atau bernafas cepat dan dangkal. Ibu bisa meneran ya Bu? Perlahan ya Bu, pintar. Kemudian periksa kemungkinan adanya lilitan tali pusat pada leher. Setelah kepala lahir, tunggu putaran paksi luar yang berlangsung secara spontan. Setelah putaran paksi luar selesai, pegang kepala bayi secara biparental. Anjurkan Ibu untuk meneran saat kontraksi. Bu, bisa meneran ya Bu? Kemudian gerakkan ke atas dan di start untuk melahirkan bahu belakang. Setelah bahu lahir, satu tangan menyangga kepala dan bahu belakang, tangan yang lain menelusuri dan memegang lengan dan siku sebelah atas. Setelah tubuh dan lengan lahir, kemudian lanjut pada penelusuran tangan, punggung, bokong, tungkai sampai kaki. Kemudian letakkan bayi pada perut Ibu. Setelah itu asuhan bayi baru lahir. Apakah bayi menangis kuat atau tidak? Bayi tampak kemerahan. Kemudian keringkan tubuh bayi dengan handuk yang berada di atas perut Ibu. Kemudian beritahu kembali uterus untuk memastikan hanya satu bayi yang lahir, hamil tunggal dan bukan kehamilan ganda. Maaf ya Bu, saya pegang. Nah, kemudian setelah bayi lahir, suntikan oksitosin ke sepertiga distal lateral paha Ibu. Sini ya Bu, mohon Bu, tangannya Bu disuntik. Setelah itu jepit tali pusat dengan menggunakan klem. Pada jarak 2 atau
3 cm dari perineum ibu. Kemudian gunting tali pusat. Kemudian klem pada tali pusat pada bayi. Kemudian bereskan alat, lalu tengkurapan bayi pada perut, di atas perut ibu. Terus manajemen aktif kalau 3, yaitu pindahkan klem pada tali pusat hingga berjarak 5-10 cm dari vulva. Kemudian letakkan tangan di atas kain pada perut bawah ibu untuk mendeteksi kontraksi. Tangan lain memegang klem untuk menegangkan tali pusat. Nah, setelah uterus berkontraksi, tegangkan tali pusat ke arah bawah sambil tangan yang lain mendorong uterus ke arah belakang atau dorsokroneal secara hati-hati untuk mencegah inversi uteri. Jika plasenta tidak lahir setelah 30 atau 40 menit, tekan penegangan tali pusat dan tunggu hingga timbul kontraksi. Saat plasenta muncul di arteri vaginal, lahirkan plasenta dengan kedua tangan. Pegang dan putar plasenta hingga selaput ketebalan terpilin. Kemudian lahir dan tempatkan plasenta pada wadah yang disediakan. Setelah plasenta lahir, lakukan masase uterus. Letakkan telapak tangan di fundus dan lakukan masase dengan pergerakan melingkar dan lembut hingga uterus berkontraksi. Kemudian dilanjut untuk menilai pendarahan. Kedua sisi plasenta telah dilahirkan lengkap, masukkan plasenta ke dalam kantong plastik atau ketua khusus. Evaluasi kemungkinan laserasi pada vagina dan perineum. Melakukan penjahitan bila terjadi laserasi derajat 1 dan 2 yang menimbulkan perdarahan. Pastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi perdarahan pervaginal. Pastikan kandung kemih kosong dan tidak dilakukan kateterisasi. Celupkan tangan yang masih memakai sarung tangan ke dalam larutan DTT. Kemudian ajarkan uterus dan menilai kontraksi. Kemudian memeriksa nadi ibu dan memastikan keadaan. Maaf ya Bu, saya periksa dulu. Nadinya, tekanan darahnya 120/80, ini berarti normal. Kemudian bersihkan tempat tidur ibu dengan menggunakan kain yang sudah diberi larutan DTT. Maaf ibu. Apakah ibu sudah merasa nyaman, Bu? Kemudian melepas sarung tangan pada larutan DTT. Setelah itu pemeriksaan fisik pada bayi. Maaf ya Bu, bayinya saya ambil terlebih dahulu. Kemudian letakkan bayi pada tempat yang datar. Pemeriksaan, pastikan kondisi bayi baik dengan pernapasan normal 40 per menit. Dan suhu
36 derajat Celcius. Temperatur, kemudian lakukan pengukuran kepala. Ya, dimulai dari kepala bagian tengah melingkar sampai bertemu pada kepala, yaitu 32 cm. Kemudian lengan atas dengan panjang 10 cm, diikuti dengan lingkar dada yaitu 30 cm. Kemudian pengukuran panjangnya 48 cm normal. Setelah itu berikan salep mata. Kemudian suntik vitamin K 1 ml di paha sebelah kiri bayi dengan suhu intramuskular. Setelah itu timbang bayi dengan berat badan 3,2. Setelah itu bedong bayi. Maaf Bu, ini bayinya saya digendong. Kemudian lengkapi kartograf. Setelah itu dokumentasi. Setelah lepas sarung tangan. Itu udah 3. Kemudian kita 6 langkah.